Halo hai, ketemu lagi sama Benny. Nah, di materi kali ini nih kita akan bahas tentang logo. Masih dalam materi dasar desain grafis. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang logo, kita amati gambar berikut ini ya. Ini adalah logo. Kita pasti tahu produk ini ya. Kita jawab saja dalam hati. Kalau yang ini kita pasti tahu kan ini logo apa. Lalu yang ini pasti semua anak muda juga tahu dong ini logo apa. Jadi logo itu apa sih? Nah, logo itu suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Itu dia pengertian logo. Nah, logo itu sebenarnya adalah sebuah simbol atau elemen pada gambar yang merupakan sebuah identitas visual, dan tentu saja dia harus mudah diingat. Seperti contoh di depan, kita dengan melihat logo itu saja kita sudah membayangkan produk dari logo itu. Terus fungsinya logo itu apa ya? Menurut Rustan tahun 2009 halaman 13, fungsi dari logo adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas diri. Tujuannya supaya dapat membedakan dengan identitas milik orang lain. Yang kedua, tanda kepemilikan supaya membedakannya dengan orang lain. Lalu tanda jaminan kualitas, tentunya harus ada kualitas dari sebuah produk itu. Lalu mencegah peniruan atau pembajakan dari sebuah produk. Selanjutnya, untuk menambahkan nilai positif. Lalu untuk properti ilegal suatu produk atau organisasi. Selanjutnya untuk mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Lalu jenis logo itu apa saja? Jenis logo yang banyak beredar di masyarakat, tapi logo itu sebenarnya hanya dibagi menjadi dua, yaitu logo type dan logogram. Kalau logo type itu logo yang hanya pakai wordmark atau kata atau nama dari unsur tipografi. Sedangkan kalau logogram, logo yang memakai icon atau ilustratif atau inisial. Nah, serta jenis logo yang menggabungkan antara kedua jenis logo di atas, jadi membuat logo itu lebih komplit dengan menggunakan nama dan menggunakan icon. Lalu ada tipsnya nggak sih untuk mendesain logo yang baik dan menarik itu sebenarnya seperti apa? Oke, akan Bu ini berikan tips yang pertama. Tipsnya adalah mengetahui fungsi dan tujuan logo. Nah, logo secara tidak langsung akan menggambarkan kualitas entitasnya, namun wujud dari logo itu sendiri seringkali tidak menggambarkan secara langsung sebenarnya seperti apa entitasnya. Maksudnya kayak gimana? Nah, maksudnya itu kita harus kaitannya dengan logo, kita harus tahu brand dari logo itu seperti apa, jadi kita bisa membuat identitas visualnya, karena belum cukup untuk membangun persepsi dari brand dan awareness di masyarakat kalau kita tidak tahu fungsi dan tujuannya itu seperti apa. Lalu bentuk logo tidak harus mutlak mengikuti objek dan bentuk brandnya. Contohnya kayak gimana? Dengan kita melihat lambang ini, dia bentuknya adalah bunga-bunga, kita tahu ya ini produk apa. Pasti kita tahu dong, ini adalah lambang dari produk permen Chupa Chups. Tidak harus menyerupai bentuk permen ya, digambarkan dalam bentuk bunga juga boleh. Selanjutnya, tips yang kedua, logo itu harus dikenali, mudah dikenali, dan dapat dideskripsikan sederhana, mudah diingat, timeless, original, tidak menimbulkan arti yang lain.
Lalu logo juga harus fleksibel, relevan dengan merek bisnis atau perusahaan. Yang kedelapan adalah pendekatan tren, dan yang kesembilan adalah sesuai dengan pilihan warnanya. Itu adalah kriteria yang kedua, yaitu kita harus kenali dulu kriteria logo yang baik dan efektif, serta kita harus pas memilih font yang tepat. Lalu tipsnya untuk menentukan jenis logo, yang pertama adalah wordmark, lettermark, logo monogram, lalu pictorial mark atau logo simbol, lalu abstrak, karakter atau maskot, emblem logo atau lambang, lalu logo kombinasi. Contoh-contohnya seperti apa sih? Akan saya jelaskan sedikit tentang beberapa jenis logo ini. Kita perhatikan dulu lambang berikut ini, logo berikut ini. Ini adalah contoh dari logo wordmark. Wordmark itu kita langsung fokus pada nama brand atau perusahaan. Logo ini biasanya berupa tulisan yang sangat efektif jika perusahaannya ringkas dan tidak terlalu panjang, karena fokus logo ini terletak pada nama bisnis dan perusahaan. Maka kita harus menggunakan font yang sesuai dengan karakter. Misalnya untuk menentukan merek fashion umumnya menggunakan font yang elegan, clean, dan juga berkelas. Nah, ini beberapa contohnya yang menggunakan logo yang jenisnya adalah wordmark. Lalu selanjutnya adalah logo jenis lettermark atau monogram. Maksudnya kayak gimana sih? Logo jenis ini menggunakan inisial dari brand dan perusahaan dengan hanya menggunakan 2 sampai dengan 4 huruf. Nah, orang-orang itu bisa langsung mengenali dengan mudah logo dan merek tersebut. Esensi dari logo ini adalah kesederhanaan. Jika kamu berniat untuk membuat logo yang jenis ini, kamu juga harus lebih memperhatikan jenis font yang akan kamu gunakan. Jadi, lettermark itu biasanya hanya 3 atau 2 kata, jadi tidak sepanjang wordmark atau singkatan. Dan dengan melihat singkatannya ini, kita langsung tahu bentuknya dari logo itu kayak gimana. Lalu selanjutnya adalah jenis logo pictorial mark. Kita perhatikan dulu gambar berikut ini ya. Nah, logo pictorial mark atau logo simbol, logo ini berbeda dengan logo yang sebelumnya, berbasis foto atau grafis. Jenis logo ini juga biasa disebut dengan istilah simbol. Jadi kamu harus memikirkan gambar dan bentuk apa yang kiranya bisa sesuai untuk menggambarkan merek dan perusahaan. Nah, kamu juga harus punya ide yang bersifat konsis atau on point, karena tidak mudah untuk membuat apalagi mengubah suatu logo, sebab akan membingungkan konsumen atau pelanggan. Ini benar-benar logo yang hanya dengan menggunakan simbol, dan dengan melihat simbol aja kita udah tahu itu adalah logo apa. Dan ini adalah tahap tersulit dari pembuatan sebuah logo. Nah, selanjutnya adalah jenis logo abstrak. Ini sebenarnya hampir sama dengan jenis logo simbol, tetapi bentuknya kurang to the point atau cukup sulit untuk mengenali nama brand jika kita hanya melihat. Contohnya seperti ini. Nah, keseluruhan bisnismu hanya dengan satu gambar. Logo abstrak memungkinkan kamu lebih berpikir kreatif menciptakan sesuatu yang mewakili merek dan bisnismu. Beberapa contoh logo abstrak adalah seperti ini. Lebih mudah diingat adalah logo simbol daripada logo abstrak. Bisa kita lihat dan kita bandingkan ya. Nah, selanjutnya adalah jenis logo karakter atau maskot. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Dengan melihat beberapa contoh di sini kita tahu ya, ini adalah lambang atau maskot dari sebuah produk. Nah, umumnya jenis logo maskot itu punya unsur warna-warni yang terkesan playful. Logo ini adalah cara yang baik untuk menciptakan karakter atau merek bisnis kita, karena ini juga bisa menjadi duta dari brand atau perusahaan yang akan kita tawarkan, karena dia itu punya kesan tersendiri, apalagi kalau itu digunakan untuk produk yang berkaitan dengan makanan atau anak-anak. Lalu ada emblem logo atau lambang. Emblem logo atau lambang itu adalah logo yang merupakan perpaduan antara huruf yang berada
dalam simbol atau icon, lalu lencana, segel atau inti dari lambang tersebut. Nah, logo ini memiliki visual yang lebih mencolok bila dibandingkan dengan logo lainnya. Pada umumnya, nah, logo ini biasanya digunakan di sekolah, organisasi, lembaga pemerintah, dan industri otomotif. Nah, penggunaan lambang yang rumit ini biasanya dirasa kurang cocok jika diaplikasikan pada media cetak bisnis atau business card karena akan terlihat kurang jelas, kecuali jika memiliki komposisi yang simple dan sederhana. Nah, selanjutnya ini adalah logo yang terakhir. Jenis logo yang terakhir adalah jenis logo kombinasi. Nah, ini merupakan gabungan antara wordmark dan lettermark dengan simbol abstrak atau maskot, gambar dan teks yang disatukan, ditumpuk atau terintegrasi satu sama lain untuk menciptakan sebuah logo. Dengan menggunakan jenis logo ini, konsumen diharapkan akan lebih mudah mengenali bisnis kalian karena perpaduan yang menarik yang ada di dalam logo berikut ini. Itu. Nah, video selanjutnya ini akan saya bahas tentang warna, tapi saya harapkan materi tentang logo ini kita udah jelas ya. Dan terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai. Kita ketemu di materi kita selanjutnya. Dadah.